mengalami hal itu. Jadi mungkin saya mulai. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini, katakan itulah di buku itu sebenarnya intisarinya. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi, untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya jadi mualaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mualaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mualaf itu Buya Hamka bilang, nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya. Jadi saya mulai dengan yang baik. Dan saya niat minta kepada Allah, ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Rupanya doa saya dijabah Allah. Dan saya bisa mendapat kesempatan mempunyai usaha. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya, 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. 11.000 karyawan bedol desa semua pulang. Saya diam, terus saya coba lagi. Perusahaan ini, jujur saya juga kaget-kaget. Dulu mimpi punya pegang uang 22 juta aja, kayaknya susah setengah mati. Tahu-tahu proyek dikasih 22,5 triliun dari pemerintah. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Anak jalanan loh, anak kampung. Dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir lagi saya ceritakan. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam. Membangun masjid atau musola sampai 1.000 biji. Ya. Saya baru 3. Maaf, saya bikin masjid yang oriental look, bentuknya Chinese look. Itu bukan apa-apa. Saya ingin menyebarkan syiar berdakwah. Kebenaran saya keturunan Tionghoa, jadi saya ingin mencoba menyebarkan syiar kepada teman-teman Tionghoa. Kebaikan dari agama Islam apa, supaya mereka tidak jauh, sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok. Makanya saya bikin pertama
di masjid di Warakas Papango, itu masjid Baba Alun pertama. Yang kedua yang unik, saya lagi letakkan batu pertama, tahu-tahu di belakang saya ada yang bersuara waktu itu hari Sabtu, saya nyumbang boleh nggak? Saya bilang boleh. Nyumbang apa aja? Dia tanya. Saya bilang mau semen, batu, genteng, kirim aja, saya bilang. Terus nyaut lagi. Saya bilang ngeyel banget nih orang. Kalau gue bukan agama Islam boleh nggak? Saya bilang boleh aja, nggak punya agama juga boleh. Terus ngeyel lagi nyaut. Kalau gitu gue sumbang semuanya deh. Saya lihat ke belakang. Oh rupanya pemilik Arta Graha Group, Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini. Jadi disumbanglah satu itu. Saya bilang silakan pakai nama AGP. Enggak, dia bilang pakai Baba Alun AGP, Arta Graha Peduli. Jadi masjid kedua. Masjid ketiga saya bikin hampir jadi di depan gerbang tol Depok Antasari, Desari. Kebenaran jalan tol Desari pun kami punya. Jadi jalan tol yang dimiliki Citra Marga adalah jalan tol dalam kota, bekerja sama dengan Jasa Marga. Depok Antasari kita bekerja sama dengan Wijaya Karya. Terus kita di Surabaya dari airport ke Waru. Kemudian di Bandung kita dari Soreang Pasir Koja, nantinya North South Link yang menembus ke Pasopati. Terus kita juga Cisumdau, Cilenyi, Sumedang, Dawan yang ke Bandara Kertajati. Dan di Bogor kita ada 40% dengan Jasa Marga kalau dari Sentul ke Bogor. Jadi alhamdulillah kegiatan tol ini cukup menarik dan cukup kita bisa mengikuti program Bapak Presiden menggalakkan infrastruktur. Jadi sekali lagi, inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Seperti tadi dikatakan Bapak yang bicara tadi, bahwa jangan sombong. Itu penting. Bukan hanya jangan sombong. Harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jeans. Berhubung ini di tempat terhormat saya pakai celana jeans hitam Pak, maaf ya Pak. Biasanya warna biru gitu. Jadi saya tetap juga ini pakaian agak bagusan dikit Pak. Kalau enggak pakaian saya agak compang-camping Pak. Jadi maaf nih Pak. Jadi nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Saya sekolah tidak lulus kayak adik-adik wisudawan sekarang. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa